Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua vlogi yang ada mampir ke Kelas Luar Galaxy Channel. Jadi pagi ini kita akan mengunjungi satu tempat lagi. Perjalanan agak jauh menuju ke Sumbawa dalam rangka silaturahmi. Kebetulan karena saya diajak, jadi mumpung ada kesempatan jalan-jalan sekaligus buat liputan-liputan sepanjang perjalanan ke sana. Apa saja yang akan kita temukan di sana dan nostalgia masa kecil yang mungkin bisa kita ambil secara hikmah dan perubahan-perubahan kota besar yang kota Sumbawa besar sekaligus perjalanan-perjalanan kuliner bisa jadi seperti itu. Jadi ikutin perjalanannya. Ciao. Kesulitan kemarin cari mobil, malah justru dapat yang mobil pecah telur ini, masih mulus super, dan akhirnya pilihannya pada ras. Oke, dia mal cari sarapan. Menu apa ini? Ntar lu. Oke, sudah tiba di jalur penyeberangan Pelabuhan Putu Tano menuju ke Sumbawa. Pelabuhan Kayangan maksudnya. Jadi ini bongkar pasang keluar masuknya muatan ya. Kita sementara akan ke tempat tiket. Lalu kebetulan di sini ada temen di salah satu warung di sini. Kita akan silaturahmi dulu. Oke, jalan-jalan dulu. Iya. Oke, hati-hati ya. Oke. Assalamualaikum. Ayo, Bud, kita jalan lagi, Bud. Assalamualaikum. Di Anjum itu dan Hai Usman kan bilang. Oh, lumayan bagus kapal kita. Itu kan versi Dharma. Enak ya? Iya, kalau Dharma. Terus kita ke depannya. Dan akhirnya kami tiba di Dermaga Putu Tano, Sumbawa. Sebenarnya sih perjalanan ini cukup cepat karena dengan kondisi cuaca yang begitu cukup baik. Sebenarnya cuacanya nggak angin kenceng, tapi mungkin disinyalir karena penumpang cukup banyak hingga padat. Lalu peralihan bongkar muat di tiap feri itu begitu juga makan waktu. Jadi kapal kami ini juga cukup lama terombang-ambing di luar dermaga dalam proses penunggu jadwal masuk ke dermaga. Tapi intinya seperti itu. Perjalanannya
aman, dan ya nikmati saja apapun suka duka perjalanan. Kian kira-kira. Tampus dia hancur itu. Itu buat besok. Duluan ya. Kejepit tangannya, waduh. Sudah disuruh jalan, sudah. Ya kenapa ibu ini tajam kan dan dia tidak mau masuk, tidak bisa. Jadi jangan keluar. Bilang kita dong. Ha. Wah, ngebut dia tuh motor itu. Ya, dengan mobil kondisi baru seperti ini mestinya kita enak ya tancap gas, tapi berhubung ya banyak penumpang perempuan, jadi kita ya menikmati perjalanannya nyantai-nyantai. Terlebih saat ini yang sudah kalian saksikan, kami mampir di salah satu pertengahan jalan ya, sekitar mana ini? Kecamatan Lu atau apa namanya? Itu di desa Lu, Ri, kawasan Ri. Nah, ada satu lokasi pit stop untuk menyantap jagung khas yang disebut dengan jagung ketan, karena memang rasanya cukup legit, warnanya putih. Nah, seperti ini. Jadi bisa disaksikan. Ini di belakangnya juga tersedia luas lahan-lahan jagung. Jadi sepertinya sih lokasinya panen dekat-dekat situ saja. Langsung di beberapa jalan pinggir sini nanti akan terlihat beberapa warung-warung yang seperti itu ya, menyediakan wadah untuk langsung masaknya. Cukup mudah kita temukan sepanjang perjalanan. Kalian wajib coba. Kelihatan kawinnya dari kawinnya gini. Oh, Iya. orang mana suaminya? Suami siapa? Sini. Orang Sasa. Oh, itu soto Sumbawa itu. Kantornya kayak warung juga dulu. Itu rumah. Ini kantornya DPRD-nya kan ini kan? Iya. Nah, sebelum tiba di lokasi tujuan yaitu rumah Bude, karena memang silaturahmi ini adalah tujuan untuk apa ya, setor wajah lah. Setelah memang ada dua kakak yang baru pulang dari hajian, semacam tradisi aja kita menyempatkan kunjung ke yang lebih tua gitu ya. Nah, tapi biar nggak merepotkan punya rumah, jadi kita menyempatkan lagi menuju warung yang kalau kalian sempat melihat vlog sebelumnya, kami pernah ke Sumbawa untuk tujuan survei-survei di wilayah tambang. Nah, ini lokasinya yang sama ya, kita nyempatkan datang di sini lagi. Ya biar nyicip dulu soto Sumbawa yang khas orang-orang Madura yang bermukim di sini, di kota Sumbawa besar. Cukup nikmat. Kalau kalian mau nyempatkan juga bisa, ini sangat banyak ditemukan di pusat kota Sumbawa besar. Sajiannya hangat-hangat begini, kadang juga dicampur es. Nah, es campurnya juga menarik. Jadi silakan ya, kalian bisa coba. Nah, selanjutnya kita menyaksikan ini ya, entah ini semacam kirap apa, kami juga masih bertanya-tanya ini apa, padahal ini belum tiba waktu mendekati hari ulang tahun kemerdekaan RI, juga masih jauh ya. Nah, kalau perjalanan sekarang ini kita menuju ke wilayah apa ya? Kalau namanya di sini adalah kampung ini Brangbara. Ini adalah di sebelah kanan ini tempatnya disebut sebagai asrama lama. Kami juga pernah tinggal di sini masa kecil, jadi sudah pernah mengenyam di sini ya. Dan rumah yang kami tuju juga masih tidak jauh dari sini. Ini sebentar lagi kita akan tiba, jadi silaturahmi akan berlangsung dengan meriah. Oh, ini pas parkirnya bagus. Ini dari rumahnya Empi dulu ini. Oh. Ini masa kecil kita ngaji di sini sudah. Oke, masjid dulu. Salat maghrib. Oke, baru selesai sholat maghrib di Masjid Nurul Huda. Jadi ini kita ada lagi di kota
Sumbawa Besar, tepatnya di wilayah Kelurahan Brangbara. Bentar ya. Oke, lanjut. Jadi untuk keterangannya, masjidnya seperti ini. Jadi dia ada sedikit ciri khas dengan apa ya, tematik mirip dengan bangunan-bangunan Sulawesi, warna adatnya. Masuk bangunannya dengan tema tumpukan ini atap seperti ini. Ini sudah diperbaharui, sangat beda dengan pada saat masih kecil dulu. Lokasinya memang berseberangan dengan salah satu apa ya, ikon kota Sumbawa Besar, karena di belakang sini kalau kita lihat sini ya. Nah, ini menaranya satu. Nah, di sini ada Istana Brangloka istilahnya, milik dari Kesultanan Sumbawa. Sebenarnya sih ini sudah terlalu malam, tapi kalau kita ada waktu besok pagi kita akan coba sempatkan untuk berkunjung ke lokasinya. Sekaligus ini silaturahmi di rumah keluarga sini dan mengenang mulas masa kecil dulu. Oke, lanjut ya, kita jalan pulang dulu. Catatannya atau syaratnya harus dalam keadaan musafir, yaitu yang sholat zuhur menjadi 2, sholat asar 2, sholat isya 2. Catatannya yang 4 saja gitu. Buktinya Sayyidina Utsman dan Siti Aisyah tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu. Oke, dan selamat pagi Sumbawa. Jadi kita ini ada di depan Masjid Nurul Huda lagi pagi ini. Mau coba main-main ke dalam istana apa ya, dalam loka sini. Cuman sebentar, lewat mana ini fasilitas masuknya? Oh, ada tugas pembersihnya. Oh, ini tidak dikunci. Oke, jadi kita sudah di dalam. Ini pintu gerbang masuknya ke ini ya, istana dalam loka. Sementara untuk posisi masjid tepat berseberangan seperti ini. Kita mau lihat lebih dekat lagi. Oke, secara struktur atapnya terlihat semacam tumpuk gini ya. Sebagaimana juga atap utamanya tampak seperti bangunan tipe joglo rumah Jawa itu. Tapi sih kalau atap-atap seperti ini lebih ke mirip apa ya, secara geraha Sulawesinya, percampuran ciri khasnya. Keren ya masjidnya Nurul Huda. Oke, sekarang lihat lagi ke sini. Oh. Oke, teman-teman, jadi mengulas singkat dari bangunan yang ada di belakang ini atau istana dalam loka. Sebenarnya sih karena lokasinya nggak jauh dari rumah keluarga itu. Karena juga dulu masa kecil kami juga berada di sekitar sini juga. Atau yang kita kenal dengan tempatnya itu apa ya, asrama lama di situ ya. Karena ada beberapa pegawai ataupun staf pemerintah itu ditimbun di sana zaman masa-masa tahun 80-an. Nah, masa kecil kami pun sebenarnya juga ada di sini ya, sering menghabiskan waktu sholat di sini. Termasuk dulu sebelum ini jalan tengah ini dibuat, ini adalah alur padang rumput biasa, hanya ada tembok pembatas pemisah antara Istana Brangloka dengan Masjid Nurul Hudanya. Nah, untuk terkait apa ya, kenangan yang paling melekat pada masa kecil dulu pernah di tahun-tahun itu warga masyarakat sekitar sini cukup dihebohkan dengan kejadian ketika ada seseorang anak konon sih dilarikan oleh jin gitu ya. Nah, terus ke sana. Nah, kami sendiri warga itu nimbun di sebatas pagar sini untuk melihat kembangannya saat itu. Jadi dia ada di salah satu lubang jendela yang dia sempat melambaikan tangannya, tapi enggak, ketika didatangin selalu hilang gitu ya. Nah, hingga pada satu malam
Masyarakat di sini beberapa ada yang mencari dengan cara ini membuat semacam bunyi bujian gitu yang cukup meributkan suasana. Yang konon itu juga sebenarnya metode nyari orang yang disembunyikan jin itu hampir sama dilakukan oleh beberapa orang di wilayah Indonesia manapun ya. Ciri khasnya seperti itu. Nah ini tadi petugas pembersihnya kayaknya sudah balik lagi. Kita akan menyempatkan masuk ke dalam. Oke ya, ke sana. Oke, di sini ada sedikit keterangan. Satu, kondisi apa ya? Berupa mural di tembok sini. Ini pada tahun 1900, lalu ini 910. Perubahan-perubahannya ya, pintu utamanya pindah-pindah. Lalu di sana 1932. Tapi bentuknya sih masih mirip dengan yang sekarang bertahan. Sementara kondisi masjidnya Nurul Huda yang sekarang seperti itu. Nah di tahun 1955 seperti ini. Jadi cukup nggak terlalu tinggi ya, belum ada lantai 2, hanya lantai 1 terus dengan multi pilar. Sementara dengan masih mempertahankan aksen atapnya dengan tipe 3 susun atap mirip joglo itu. Hanya sekarang bedanya di lantai kedua ini dibuat jendela lagi ya. Nah, sekarang seperti itu. Sudah ada lantai 2-nya. Oke, kita coba masuk sekarang. Oke, sementara belum dibuka. Jadi tadi sempat kita ngobrol dengan salah satu petugas yang ada di sini, namanya Pak Yusuf ya. Jadi ini kita nunggu waktu. Katanya sih 7:30 baru akan dibuka si Istana Brangloka ini, yang sekarang konon sudah berubah menjadi museum, lebih tampilannya diperbanyak gitu ya. Sebenarnya sih saya juga sudah pernah masuk di sini dalam kurun-kurun kunjungan terakhir, tapi itu sudah cukup lama, sekitar 20 tahun lalu. Nah dalam kunjungan yang berapa kali kesini nggak pernah. Sekarang kita ke kamar mandi dulu ya. Sakit perut nih, harus buang air dulu, ngurangin pemasukannya. Yuk. Oke, kita bahas-bahas lagi secara fisik bangunan. Jadi dia punya kemiringan untuk pintu masuk ke dalam ini ya, sekitar 30 derajat lah. Lalu dengan 3 tumpuk atap ini, mestinya sini punya kandungan kadar filosofi tersendiri. Berikut juga di atap utama seperti itu. Nah, kalau melihat format gentengnya yang ini kayu begini ya, ini sih sebenarnya ini bahan ulin ya. Tema kayu-kayu lama ini, tema apa namanya, genteng-genteng formasi dengan bentuk apa ini ya, ujungnya agak menajam lalu memanjang gitu. Seperti juga beberapa bangunan yang dimiliki oleh beberapa ciri khas rumah-rumah adat di wilayah Nusantara lainnya, masih menggunakan kayu-kayu ulin ini ya. Dan ini tentunya makan biaya cukup besar jika dilakukan renovasi ataupun rehabilitasi. Nah, ada juga satu bentuk yang utama ini di bagian ujung dari salah satu bentuk-bentuk ornamen bangunannya. Cuman ini nggak bisa tajam ini. Nanti saya ya. Jadi dia bentuknya seperti apa ya? Sekilas kayak figur orang atau dengan berbadan kuda lalu punya sayap. Apa ini? Kayak Pegasus tapi kepalanya manusia. Jadi agak membingungkan ini. Mestinya kalau ada orangnya di sini kita bisa tanya-tanya ya petugasnya tentang filosofi bangunannya maupun juga bentuk-bentuk ornamennya yang ada. Nah, kalau lihat kokohnya sih kokoh ya pasti ya. Termasuk juga dengan formasi ukirnya. Ini ada lebih ke apa ya? Bunga-bungaan atau tanaman sulur atau tipe-tipe rambat. Tapi pengerjaannya cukup nggak detail-detail sekali sih, cukup hanya kasar begitu. Patukan-patukan si ukirannya hanya seperti ini formasinya. Di bagian penyangga-penyangga tiang utama ini ya. Nah ini begitu banyak tiang utama, kalau dilihat dia disanggah oleh 1, 2, 3, 4, 5, mungkin hampir berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 10 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tiang utama penyangga di sini. Masuk di depan, dan kalau lihat kayunya juga sama, ini kayu-kayu kokoh udah lama, kuat ya, meskipun ada berbagai sisi-sisi yang termakan oleh rayap, tapi cukup bertahan.
Tapi kemungkinan juga sudah mengalami beberapa fase renovasi. Ini kayu-kayunya nih kayaknya ini masih baru semua, lantai-lantainya sangat kontras dengan tipe kayu tiang penyanggahnya. Seperti ini ya, jadi kalian lihat warna-warnanya tuh menjorok ke belakang dengan tiang farmasi, tiang-tiang penyanggah dengan jarak sekitar per 6 meter lebarnya. Kalau lebar sekitar 3 kali panjang sini, jarak rentang antara 5 atau 6 meter ya. 3 ya 5 kali 5 ya untuk bentuknya. Sejauh ini sih belum ada penampakan, petugasannya nongol, jadi sementara kita harus sepertinya bergegas kita ini. Kakak Misan tadi sudah pulang duluan. Kita apa bisa dilakukan kunjungan nanti. Pulang dulu, ini juga mulai lapar. Dan seperti tadi itu Masjid Nurul Hudanya di belakang ya. Oke, demikian informasinya. Sayang belum bisa masuk, nanti kita coba datang lagi. Sarapan dulu kayaknya nih. Yuk, pulang ya. Oke, untuk keterangan tambahan dari Pak Usop tadi, kalau rumah-rumah yang ada di samping maupun di sekitar ini ya, bangunan utama sini, halaman-halaman ini masih merupakan keluarga kerabat dari Kesultanan, termasuk yang di pinggir-pinggir sana melingkar ini. Oke, jalan ya. Nah ini bangunannya kuat-kuat nih, meskipun sudah cukup lama. Nah, ini bagian dari masa kecil semua di sini. Kita tambahan lagi nih bagian selatan dari Masjid Nurul Huda. Jadi dulu di sini ini sekarang jadi bengkel. Dulu ini adalah tempatnya ngetemnya apa ya? Bis Damri dulu sini tahun-tahun 80-an. Termasuk di depan ini ada bangunan sekolah di pojok dari masjid. Apa itu ya? Sumba Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif. Kalau dulu zaman kami di sini kecil-kecilnya kami ini ada dapat julukan sendiri karena memang bangunannya agak sedikit hancur-hancur berantakan gitu. Ini namanya dijuluki SD Rocok namanya. Istilah orang-orang dulu ngasih nama ya, julukan. Yuk balik lagi ke jalan Imam Bonjol. Nah, sudah di jalan ini Imam Bonjol lagi. Sementara ke sana ada Ratulangi. Dulu di pojok sini ada satu homestay juga, masa-masa lama. Sementara untuk bangunan yang ikoniknya ini ya, asrama lama. Yang saya katakan dulu ada sahabat di pojok sini dan di beberapa tempat sini sama. Sementara ini rumah-rumah warga yang di hadapannya sini. Nah, kalau kita dulu masa kecil tempati yang paling ujung sebelah sana, paling selatan. Yuk lihat yuk. Oke, ini bagian ujung. Jadi nomornya 84. Sudah ada pohon nangka. Dulu masa kecil kami di sini ada halamannya di pojok ini. Dibanding bangunan yang lain, memang pojok-pojok yang paling ada halamannya. Ada tanaman kelapa tapi sudah hilang ya. Nah, kalau ini sama, ini masih bangunan khusus mungkin apa ya? Kodim atau korem di sini. Nah, rumah keluarga yang kita ada di sini ya, di mobil hitam. Nggak jauh karena dulu di sini ada tempat nenek, kita sebutnya empi dulu ya. Zaman-zaman kami kecil ngajinya di sini rame-rame dengan beberapa kerabat, misan-misan itu ya. Nah, ini sudah ganti atapnya, nggak kayak dulu. Sip, nyampe sarapan. Nah, ini di rumah bagian dalam. Ini bude saya, namanya Bude Norma ya, kakak dari bapak yang kedua. Nah, rumah ini sendiri suaminya Bude ini namanya Pak Aziz Abdullah. Di sini juga cukup banyak foto-foto yang menceritakan tentang sejarah ini apa ya, karena beliau dulu mantan atlet tenis. Jadi kenangan-kenangannya banyak, ini cukup banyak ini. Ini kayak begini, Brigjen Subianto SH di Jogja ya. Nah, ini model raketnya juga masih tahun 80-an, tipe merek head ini. Sama di beberapa foto yang lain. Ini pada saat kontingen tim tenis Debdagri di Jakarta. Lalu Piala Rektor Cup Unram Mataram tahun 84.
ini ya. Kita lihat beralih lain. Oke, keterangan tambahan lagi, ini ada perpisahan dengan Bupati Yaakob Koswara tahun 99. Berikutnya ini foto Brigjen Subianto SH beserta istrinya. Lalu acara Bupati, perpisahan PLT dengan Bupati Hasan Usman 79. Dirjen Agraria Gubernur DKI Senayan Jakarta tahun berapa ini? Cukup lama juga ya. Lalu ini ada tim bulu tangkis Bulog Jakarta tahun 1971. Oke, ayo lihat lain. Nah, ini dia. Kalau piala-pialanya ada seperti ini. Kenangan-kenangannya dulu masa aktif sebagai atlet daerah. Termasuk yang di kaca-kaca ini koleksinya. Oke, sip. Oh, dia nyebeng fotonya. Aja. Ini lagi pada makan kontingen kunjungan Sumbawa. Nasi kuning seperti biasa. Nah, ini halaman belakang sini. Ini sudah berubah. Dulu tempatnya agak tinggi. Assalamualaikum, Bob. Di sini dulu masa kecil kami, masa dengan para saudara-saudara kalau ngabiskan waktu ngaji di ruang tengah sini. Nah, belakang ini kenangannya penuh juga, ini banyak main-main di sini. Terutama kalau ada sajian kerak nasi itu, nah kita makan rame-rame di sini. Seperti itu kenangan masa bocahnya di tahun 80-an. Jadi kita balik langsung nih. Jadi saya Oke, kita mampir di rumah salah satu sahabat dari kakak Misan. Jadi ini silaturahmi lagi yang lain ya. Tapi sekaligus nanti kita punya rencana jalan-jalan ke pasar Sketeng sana. Saya sih penasaran dengan ini produk parang khas. Siapa tahu bisa lihat sana nanti. Yo, ikutin perjalanan ya. Lihat dulu Pak. Oh, ini keren. Oke, jadi ini tempat yang kita cari. Dia tersedia beraneka ini ya, handle parang khas Sumbawa. Yang kebetulan terbuat dari barang-barang ebonit yang plastik-plastik yang dipadatkan seperti itu. Sementara belum ketemu yang tanduk ya. Apa ini yang tanduknya? Lain-lain. Nah, ini sama Mas Aan. Jadi salah satu pedagang keris-keris di pasar Sketeng Mas ya? Iya. Pasang Sketeng. Ada berapa produk karya ya? Kalau khas di apa dusun apa Mas? Tawal. Telowa. Jadi ini ada tipe-tipe parang tradisionalnya yang tipe tirusnya kecil, lalu ada yang bilah-bilah tebal gemuk seperti ini. Ada yang jumbo. Oke, jumbo seperti ini. Nah, coba lihat Mas, bilahnya. Oke, itu ya untuk menebas kayu-kayu besar ini. Sementara kalau lanting. Nah, ini pilihan pedangnya. Bentar, kita lihat lagi. Nah, pilihan lain ini ada beraneka. Apa istilahnya Mas? Tali anu ini pengikat? Tulang linung. Tulang linung istilahnya. Jadi seperti ini pilihannya beraneka warna. Kalau di masa yang lama dia hanya tipe warna merah begini. Nah, kalau ini variasinya sudah beraneka warna. Kayaknya sih dibuat dari bahan ini dia. Kayak tali-tali bahan apa ini ya? Sumbu ya. Motif warna yang lama merah, tapi sekarang sudah mengalami inovasi. Oke, sila Bu. Oke, ini arit, tipe arit. Nih, berbagai tipe handle yang umum ini dibuat dari kayu. Lalu sementara bahan ini tadi dapat pencerahan, bahannya sih seberubah plastik kayak HDPC gitu ya. Yang limbah-limbah ex Newmont biasanya. Jadi dia tinggal besi panas di bagian besi atau outingnya dipanasin lalu langsung nancap di sini. Seperti ini pilihannya. Oh, iya, jadi ukiran-ukirannya juga masih khas. Ini pakai apa tuh nanti Pak?
Dipanasin kan? Usah tambah apa-apa. Gak usah. Panas langsung. Nah, lihat lain-lain. Apa tadi kalau ini Mas? Batik ya. Batik khas Sumbawa, dia punya handle panjang khusus untuk bersih-bersih ini. Semak belukar. Oke, yo sila. Nah, ini yang tumben lihat ternyata ada pemaja. Mestinya ini Sasak punya ini. Bentar kita lihat dulu. Pelabuhan Badas. Oke teman-teman, jadi ini kegiatannya kita mampir lagi di rumah saudara, anak dari Pak D yang kemarin kita tinggal di rumahnya. Ini di kawasannya Ceruk Lembah, dekat Pelabuhan Badas kalau di sini. Nah, di sini ada kantornya Manwana kalau penyeberangan ke Pulau Gili, apa itu namanya? Lupa namanya, ntar ya. Nah, ini dia ada punya kegiatan apa di sini? Mereka punya kelompok pengelola madu lembah tua namanya. Jadi termasuk di sana ada beberapa lebah-lebah trigona, termasuk pengembangan kopi. Coba kita lihat ya di bagian displaynya. Nah, ini beberapa tampilan madu-madunya. Ini kopi ya, maaf, kopi produk namanya Tepal karena produk organiknya. Termasuk ada dua warna, ini organik, apa ini Arabica dan ini yang Robusta. Nah, selain itu ada ini seperti biasa ramuan minyak Sumbawa yang khas untuk pengobatan, produk-produk herba khas di Pulau Sumbawa. Ini kita sambil sajian kopinya. Kopi langsung. Nih produk kopi, ayo tuang. Oh, udah nyoba juga dosanya. Sedikit aja. Dulu kan seperti sama Kak Ida ini kan. Pantai duduk sama saya. Oke, ini jadi dapat oleh-oleh cap kopi Tepal Sumbawa dari ini ya pengelola. Jadi ini kakak Misan namanya Kak Wit ini. Kalau mau mampir main-main, jadi ada di celah setelah lintas dari Pelabuhan Badas. Nah, ini di pojok sini. Seperti itu. Mundur. Ayo pamit kalian. Assalamualaikum. Oke, jos ke Tano. Minyak Sumbawanya. Ya, kan enggak ada minyak Sumbawanya. Hah? Enggak ada minyak Sumbawa. Enggak dikasih kopi. Oh, kopi. Oh, Iya. kopi. Ada. Ayo, jos. Dapat juga kopi. Oh, soal kopi di mana nih? Kopi Iya, plus kopi minyak tadi Sumbawa. nak diminum kan Sumbawa biar kita minum di jalan. Penuh tempat sulen. Oh, Kenapa ini perlu tempat enggak kan? enggak sih. Oke, menuju Pulau Kaung. Jadi yang sebelah kiri ini tambak udang yang kita survei di sekitar 3 minggu lalu. Jago dia kalau naik Tahu kelapa. bahwa itu kerjaan kita naik kelapa. Tulisannya. Tebang pisang. Tamat sudah karirnya. Jadi bos di kantor. Sama ya polisi 2. Tuh, makan siang. Di sini. Oke, ini di bagian ferry. Akan lihat ya. Tadi terhuyung-huyung karena memang posisi di tengah. Coba lihat ya. Full penumpang. Alhamdulillah. Oke, ini kondisi mobil jadi mengarah ke ekor, sementara haluan ke depan sana sudah mendekati Pelabuhan Kayangan. Mungkin kurang lebih setengah jam lagi lah. Tapi ya merapat ke dermaganya tergantung ini shift kapalnya. Jadi beberapa ferry memang yang sebelumnya sudah merapat baru menunggu kita ya. Hampir 2 jam perjalanan laut ini. Oke, ketemu di darat lagi nanti. Oke, sebentar lagi merapat.
Oh dasi, ini ambulannya dasi. Keluar. Yo. Nada getar, Bang. Mau gantian? Store dulu, store wajah. Wajah tuh wajah ya tuh lilazi. Oke, beres. Lanjut. Tuh ngebel Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Ada selinya. Ini cetak. Saya pikir orang Indonesian pakai orang-orang pengerat. Tiba waktu maghrib, jadi kita mampir di sini. Apa ini namanya? Pecel rempung. Menunya ada berbagai macam. Cuman ini kalau saya tumben, ini berdasarkan rujukan kakak. Makan malam di sini ya. Multi taste kuliner. Kita serasa ini menu mie. Nah ini soto dagingnya. Kita belum tahu seperti apa rasanya. Tes dulu. Oh kayak model Sumbawa. Kurang ajar. Nah dia ngelewatin ini. Nih mampir di apa namanya ini, pusat telo. Telo warna-warni. Buka pintu pasang taruh di belakang. Nih beli keripik nih. Tapi keripik udah jelas ini macet karena apa? Bakal ada. Enggak, tapi enggak ada mati lampu. Itu kan udah menyala tadinya kan harusnya menyala toko ini kan. Ini banyak nonton mau dibakar apa? Aduh, macet. Sandebaya.